Ada ngapain ya gue hidup? Toh gara-gara gue sakit, gue nyusahin yang pada sehat itu. Dan kakak saya bilang, lu aja deh. Gara-gara penyakit lu tuh perabotan rumah habis. Gue hibur orang tapi akunya kosong. Aku dapat famous, akunya kosong. Aku dapat uang banyak tapi akunya kosong. I'm crying a lot. Tuhan, aduh capek banget kayak gini. Siapa yang sanggup mengasihi ketika semua orang menjauh? Siapa yang sanggup menolong ketika harapan itu nampaknya mati? Adakah kasih yang benar-benar menghadirkan pemulihan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut timbul dalam hati kita ketika kita merasa kecewa, bahkan ketika kita merasa hidup rasanya diambang kehancuran. Dan itulah yang dirasakan oleh sahabat kita yang satu ini. Bayangkan sejak masa mudanya, tubuhnya menghadapi sebuah kehancuran. Benjolan yang dianggap sepele pada akhirnya mengeluarkan bau busuk yang menusuk. Ia ditinggalkan, dijauhi, bahkan dianggap sebagai aib. Dapatkah ia bertahan dalam kondisinya seperti ini? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Sebelum mengenal Tuhan, saya dapat sakit penyakit di umur 17 tahun. Awalnya kelenjar getah bening, dia kalau belum dicabut akarnya, dia tumbuh. Dan dalam tubuh saya ini ada 4 bekas. Ini prosesnya benjol, pecah, lari lagi ke bawah, nih ke bekasnya. Benjol dulu sampai kayak segede tomat, pecah. Dan lari lagi ke bawah ketiak, gede, pecah, ya kan. Dan lari lagi ke payudara gitu. Dan selama 1,5 tahun saya menderita sakit, setiap malam saya nggak bisa tidur. Dan semenjak saya sakit itu saya berobat alternatif. Saya nggak pernah namanya ke dokter, tapi nggak menghasilkan perubahan. Dia tetap tumbuh lagi, makin bau, dan baunya bau busuk banget. Kalau boleh jujur, saya bukan orang punya ya, dari keluarga bukan orang punya. Mama saya cuma kerja kuli cuci. Dan kakak saya bilang, lu aja deh. Gara-gara penyakit lu tuh perabotan rumah habis. Dan saya tidur udah mulai diasingin sama keluarga saya. Saya tidur cuman alas kayak karpet gitu. Saya tidur di ubin, dan selama 1,5 tahun itu saya merintih kesakitan yang tadi saya bilang. Saya nggak bisa tidur tiap malam. Jam 1, jam 2 saya seperti kuntilanak yang ngerintih kesakitan gitu kan. Mah, sakit mah, ini sakit, ini nanah semua. Ini payudara saya kan bolong ya, udah nggak kelihatan payudara, itu hancur gitu. Mah, sakit mah gitu. Dan akhirnya udah ngapain ya gue hidup gitu. Toh gara-gara gue sakit, gue nyusahin yang pada sehat itu. Saya ngambil itu deterjen itu, akhirnya saya tuang di gelas. Waktu saya mau minum, itu di kamar itu ada yang ngusap kepala saya. Dan saya dengar lembut banget di telinga saya. Waktu saya mau minum racun serangga itu aku mengasihimu. Saya merinding semua, saya lihat ke belakang, saya lihat ke samping, itu nggak ada orang gitu kan. Saya pikir setan gitu kan. Akhirnya saya keluar, saya teriak gitu, nggak jadi berdiri. Saya keluar, Ma, ada setan mah di rumah kita gitu kan. Diam lu, ada orang pindahan. Ini rumah kita ada setan mah, diam, ada orang pindahan gitu kan. Akhirnya emang siapa mah yang pindah? Tuh orang Batak, kata mama saya gitu. Oh gitu kan, akhirnya saya bisa masuk. Dan setiap malam saya mengeluh sakit, nangis jam 1, jam 2. Kakak yang baru pindah ini, yang orang Batak itu dengar saya merintih gitu kan. Pagi-pagi dia keluar rumah nanya sama mama saya lagi nyapu. Bu, maaf ya, saya tiap malam dengar perempuan nangis. Itu siapa ya Bu? Itu tuh Neng, anak ibu, udah dibawa kemana aja gak sembuh-sembuh, katanya gitu kan. Saya udah ke dukun, ke alternatif, mama saya udah melakukan berbagai pengobatan gitu kan. Boleh nggak saya lihat, katanya. Akhirnya dia masuk tuh lewat pintu belakang. Dia langsung teriak, ngelihat muka saya dia langsung teriak, Tuhan Yesus luar biasa, kata gitu. Ya di saat itu ya jujur saya dengar nama Yesus itu kayaknya gimana ya, karena kan itu bukan Tuhan saya gitu kan. Ibu perkenalkan, nama saya Mama Hana. Saya pindahan dari Kalimantan gitu. Jadi dia pindah tuh dari Kalimantan, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Banyak kan orang di Bekasi itu ya,
banyak. Tapi Tuhan kirim orang dari Kalimantan pindah ke samping rumah saya gitu kan. Sebelum saya pindah ke rumah ini, saya berdoa, minta sama Tuhan, berikan saya tempat tinggal yang dari Tuhan. Dan sebelum saya pindah ke rumah ini, saya dapat mimpi gitu. Ada perempuan di dalam lumpur, tangannya, tolong gitu kan. Tapi orang banyak yang lewat di depannya tuh gak ditolongin. Nah kakak Mama Hana ini ngambil kayak kayu, diginiin. Dia langsung naiklah perempuan di dalam lumpur ini. Itu mukanya kayak aku banget, abis dimandiin di mimpinya. Makanya tadi dia teriak, Tuhan Yesus luar biasa gitu. Dia ngeyakinin aku, percaya Dek. Kakak pindah ke sini gak kebetulan. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Waduh, saya dengar nama itu lagi. Saya bilang, saya pikir ini orang gila gitu. Kamu pasti sembuh. Kamu pasti sembuh Dek. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Udah terus dia bilang, olesin aja ya Dek. Pada bagian yang sakit, kan dia ngeliat badan aku gitu kan. Berat badan 27 kilo, ini aku semua pada bersisik gitu kan. Mama Hana ngeliat ya, kurus banget. Tapi karena dia yakin mukanya yang dalam mimpi itu mirip banget sama aku. Sampai dia bersih, jadi cakep gitu kan. Jadi cakep. Terus dia bilang, olesin ya deh pada bagian yang sakit. Terus ditaruhlah minyak itu di atas meja TV. Malam seperti biasa semua obat habis. Yang dari dukun, yang dari alternatif itu habis. Semua akar-akar yang jamu-jamu itu habis. Akhirnya mata saya ngelihat minyak yang tadi kakak itu kasih. Tadi malam itu aku gak bisa tidur. Aduh semua obat habis. Minum obat aja saya gak bisa tidur. Gimana saya gak minum obat? Aku ambillah minyak itu. Aku olesin gitu kan. Itu malam itu saya tidur ya. Itu kayak orang diselimutin. Aku bilang kok enak banget ya. Aku tidur pules banget ke kanan, ke kiri. Aku gak ngerasain sakit apa-apa. Akhirnya saya dibangunin, aku langsung ngambil minyak. Ma ini minyak ajaib ma. Oh itu minyak babi kali. Mau babi, mau tikus, mau ini minyak apa aku gak peduli. Karena enak banget gitu kan. Yaudah pakai deh Neng kalau emang sembuh mah minyak itu. Dan pas hari Minggu, gak ngomong mau ngajak ibadah. Kita jalan-jalan yuk ke mall. Kakak emang kakak gak malu ya bawa saya? Saya kan jelek loh kak gitu kan. Saya bau kak, badan saya bau banget. Kata siapa kamu bau? Kamu ini cantik loh. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Itu depan orang yang ngatain saya dipeluk badan saya. Saya ngerasa, ih mama saja yang ngelahirin saya gak mau deket-deket ya. Ini orang siapa ya gitu. Kok dia mau peluk saya gitu kan. Akhirnya udah saya berangkat pergi. Katanya mau ke mall. Nyampe bener di mall. Nyampenya di mall itu saya naik tangga gitu kan. Aduh ini kayak sudah di situ kayak ada bangku-bangku. Wah saya tetap fanatik. Saya berpikir gini, aduh kak ini gereja gitu kan. Ayo masuk deh gitu. Di hati saya ngomong, aduh gue mati, gue udah sakit mati masuk neraka nih. Ya akhirnya aku mau pulang kan gitu. Karena aku takut masuk gereja. Aku pegang celana, nggak bawa uang gitu. Mau nggak mau aku ngeliat kakak Hana ini, ya udah aku akhirnya duduklah paling depan. Aku itu saking ketakutan ya masuk neraka. Aku itu baca ayat yang aku hafal aja. Terus waktu aku baca ayat-ayat yang saya hafal gitu, ini kan sound di depan muka saya ya. Pas banget saya duduk di depan, di pinggir kanan. Jadi sound itu deket muka ya. Tuhan Yesus dekat kepada orang yang hancur hatinya. Sekalipun manusia memandang rupamu, engkau berharga di mata Tuhan. Dia bilang. Jadi aku mulai ngerasa, siapa ya? Aku kayak ngerasa kayak tiba-tiba aku nangis gitu kan. Tuhan Yesus berfirman gitu. Marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah padaku, pakailah kuk yang kupasang ini karena ku ringan dan lemah lembut. Kamu sepertinya dia nunjuk ke saya aja. Saya langsung siapa sih Yesus itu ya gitu. Kamu yang beban sakit penyakit, datanglah pada Yesus, dia bilang. Oleh karena bilur-bilurnya di atas kayu salib, kamu yang sakit sembuh gitu. Selama saya sakit, saya selalu putus asa loh. Setahun setengah saya, aduh kapan ya mati, kok gue hidup gini-gini banget. Pas saya ada di tempat ibadah itu, saya nyanyi sayang, sayang, disayang gitu. Saya ngerasa saya tuh gak sakit. Saya ngerasa tuh sakitnya tuh hilang gitu kan. Akhirnya saya ngerasa sukacita, saya seneng banget ke tempat itu. Nah pulang dari situlah, dari tempat ibadah itu saya dibeliin Alkitab. Nyampe di rumah Alkitab, tas, saking aku takut, aku taruh di bawah baju. Saya mulai ada di benak saya itu rasa penasaran. Dan akhirnya saya ambillah
kitab sucinya orang Kristen dan kitab sucinya saya yang sebelumnya saya ambil. Di situ saya mulai bandingkan dan saya percaya kalau bukan karena Tuhan saya nggak mungkin bisa bolak semua jawaban itu ada di Alkitab. Saya mulai buka dan saya di situ mulai kayak haus, saya menemukan sesuatu dan jawaban semua yang membuat saya luar biasa ya. Hati saya tuh kayak menemukan kayak dibilang apa, kebenaran itu semuanya ada di situ. Dan malam itu saya mulai ambil keputusan mengikut Tuhan Yesus gitu kan. Akhirnya saya olesin, Tuhan Yesus sembuhkan aku gitu. Aku percaya Tuhan kau menyembuhkan aku gitu. Dan nggak sampai waktu itu lama ya, 1 obat pun saya nggak minum. Saya nggak minum obat sama sekali, saya cuma olesin itu minyak. Dan puji Tuhan ini semua ya, ini semua kering, semua payudara saya rapet, semuanya ya pokoknya. Dan puji nama Tuhan Yesus ya, saya sembuh total. Disitulah prosesnya saya dibentuk gitu kan. Sahabat, di dalam Tuhan harapan itu selalu ada. Jika hari ini kamu sedang berada dalam kondisi yang terpuruk, datanglah kepadanya. Ia tidak akan menolakmu. Bahkan Tuhan sangat rindu untuk memulihkan hidupmu. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami masalah dalam tubuhmu, sakit penyakit yang membuatmu akhirnya putus asa dan hampir kehilangan harapan, kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemanimu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang content creator yang pernah mempertanyakan Tuhan di dalam hidupnya. Karena ternyata setelah dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, justru ia mengalami masalah demi masalah di dalam hidupnya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, tamu kita hari ini mungkin sudah sering sahabat lihat di sosial media kamu atau di HP kamu ketika kamu buka Instagram. Dan hari ini kita akan ngobrol langsung dengannya, so please welcome Bang Pen. Hai. Halo Bang Pen. Halo Bang Pets. Bang Pen dan Bang Pets ya. Bang Pen dan Bang Pets. Baik, puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Well, kita akan bahas tentang perjalanan iman Bang Pen nih. Tapi dimulai, aku pengen tahu sih sebenarnya Bang Pen ini tumbuh dalam keluarga yang seperti apa sih? Aku lahir itu bukan Kristen ya. Jadi to be honest itu bukan Kristen. Kenal Tuhan itu pertama kali itu di umur kurang lebih 1 SMA. Berarti itu 15-16 tahun. Nah awal pertama kali tahu tentang Tuhan Yesus tuh aku ngerasa kayak apa ya. Aku tuh ngerasain kayak Tuhan Yesus tuh nyata. Karena mungkin orang lain masuk Kristen mungkin dari lahir. Mungkin dia terima Tuhan karena ada mujizat besar, mungkin ikut KKR atau segala macam. Nah, aku tuh terima Tuhan, bukan terima lah, mungkin tahu Tuhan dan merasakan kasihnya pertama kali itu karena didoain sama anak kelas 2 SMP. Oke. Namanya Sela. Ini bukan istri saya, nama istri saya Marcella, tapi bukan Sela yang istri itu saya ya. Sela juga nih. Oh gitu ya. Hampir sama ya. Intermezzo. Iya. Nah, sebelum kita lanjut ke Sela nih. Nah, ternyata Bang Pen ini bukan tumbuh dalam keluarga Kristen. Betul. Nah, bukan. ternyata pertama kali mendengar dan mengenal Tuhan adalah ketika SMA. Nah, Ya. gimana kejadiannya waktu itu? Jadi tuh dulu tuh aku ikut retret ya. Sebenarnya agak dijebak sih sama temanku. Katanya kita mau nongkrong di puncak 3 hari 2 malam. Nongkrong aja bro, gini. Nongkrong apa ya? Gue bilang 3 hari 2 malam, bukan nongkrong itu mah. Nginep itu. Iya, terus dia bilang, udah ikut aja gini kita yang ngobrol-ngobrol lah tentang kehidupan gitu. Terus aku pikir kayak nggak mau segala macam. Terus dia mancing aku lah dengan dia bilang karena aku mungkin lagi ada keras ya, lagi mungkin suka dengan seseorang jadi ya. Dia ikut nih, mau ikut gak? Ya mungkin anak muda zaman dulu ya udahlah ikut deh gitu. Maksudnya ya pengen tahu aja lebih kenal dengan dia gitu. Tujuannya itu utamanya ya. Nongkrong dan segala macamnya. Udah akhirnya ikut retret. Di malam pertama itu ya aku melihat oh ini kayaknya ibadah orang Kristen nih. Kayak gue salah tempat di sini. Jadi aku duduknya paling belakang tuh pojok, ada pojok kiri. Aku dengar ada rak sepatu, aku di pojok kiri ngeliatin orang di situ. Ada yang berbahasa roh, ada yang menyembah Tuhan. Aku kayak merasa aneh aja gitu. Tapi ya aku respect aja di situ. Aku respect. Karena sekolahnya sekolah Kristen juga ya? Iya, dulu aku sekolahnya Kristen SD, di SMA-nya Katolik Santo Yosep di ujung Menteng.
pas aku lihat, nah pas itu kan pas lagi doa tuh ya udah aku respect aja, aku nggak lipat tangan, aku cuma tutup mata sambil menikmati lagu. Si Sela ini datang, Koh, dia manggilnya, Koh, Tuhan Yesus mengasihi Koko ya. Aku bilang, aduh siapa nih bocah doain gue? Gue bilang, aduh sotoy banget nih bocah nih doain gue. Siapa? Gue bilang gue nggak ada niatan mau terima Tuhan lu di sini gitu. Tapi aku kayak, oh ya udah, oh ya amin. Udah, terus aku dengerin lagunya enak, santai. Udah itu hari pertama. Nah hari kedua, itu kan saat itu terjadi manifestasi. Kayak ada beberapa orang yang didoakan nangis, rebah segala macam. Aku jujur agak takut, tapi tetap respect. Jadi aku tetap kayak, aduh ngeliatin orang-orang itu. Jadi aku cuma duduk. Nah si Sela ini nyamperin lagi. Tapi dia ngomongnya beda. Koko, Tuhan tuh mau pakai Koko tahu. Tuhan tuh mengasihi Koko banget. Nah di situ aku dengerin dia bener-bener. Aku dengerin, terus aku liatin mukanya si Sela gitu yang ngomongnya tulus aja. 2 SMP nih, bayangin 2 SMP. Aku pas dia ngomong kayak gitu sambil dengerin lagu rohani, aku ngerasain damai. Oke. Itu yang beda, itu yang nggak pernah aku dapetin tuh belasan tahun. Aku ngerasain damai, aku kayak wow, ini apa ya? Terus kata pendetanya ngomong, ayo teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, coba rasakan kasihnya. Ya aku rasakan kasihnya gitu. Tuhan Yesus mau memeluk Anda. Nah pas dibilang memeluk Anda itu aku bener-bener kayak dibanjiri dengan something yang nggak pernah aku dapetin. Dan aku kayak, ya tiba-tiba bukan nangis kayak berkaca-kaca gitu ya. Mungkin terharu. Terus ya udah aku berdoa lah gitu. Ini aku bilangnya Tuhan, karena aku masih belum kenal Yesus sama sekali. Aku bilang, Tuhan ini apa ya, saya merasain kayak enak banget nih di hati aku nih. Kalau memang Engkau beneran ada, ya ngapain gue lah saat itu, gue nggak ngerti nih, bener-bener nggak tahu. Ya udah akhirnya ketika itu sebelah gue aku lihat kayak temanku yang ngajakin aku itu dia baca Alkitab. Oh itu kayaknya bukunya orang Kristen tuh. Udah aku akhirnya ambil di pojokan. Ya aku bilang nih apa sih, gue penasaran gitu. Akhirnya aku buka tengah ini real, aku beneran nggak ada berlebihan, nggak dikurangin. Aku buka tengah, dibukanya di Yohanes 15 pasal 15. Ya aku baca dari pasal 1 sampai ayat 1 sampai selesai. Di Yohanes 15 ayat 16-nya berbicara seperti ini, bukan kamu yang pilih aku ini Tuhan. Tapi akulah yang memilih kamu. Dan di situ aku gemeteran. Kayak ini kok bisa tepat banget ya. Terus akhirnya ya udah di situ aku belum terima Tuhan, tapi aku tahu kasihnya. Oke. Nah di situ aku langsung ngobrol sama si Sela sama Kak Dylan, yaitu yang udah saat itu gembala atau pendetanya di situ. Nah dari situ ngobrol lah. Pertama kali ngerasain kasihnya. Ya seperjalanan 1 tahun karena aku udah ngerasain kasihnya dan aku sendiri yang mau ikut komunitas itu. Jadi aku saranin buat teman-teman atau Bapak Ibu yang nonton, berkomunitas itu penting sih. Berkomunitas itu penting. Nah jadi setelah aku merasakan kasihnya, aku ngobrol-ngobrol sama temanku Webi gitu namanya, kayak bro gue dapetin kayak gini-gini bro, wah lo hebat luar biasa kayak gini, Tuhan bener-bener mau pakai lo tuh, Tuhan sayang banget sama lo bro, tapi kan gue non Kristen bro, apakah gue boleh masuk? Oh nggak apa-apa bro, even lo nggak usah terima Tuhan langsung, nggak apa-apa, lo rasain dulu aja kayak gitu. Dan selama 1 tahun itu ya aku datang komsel, aku sharing, aku tanya-tanya tentang siapa sih Yesusmu itu, siapa sih juru selamatmu itu segala macam. Nah, akhirnya dengan mengikuti itu aku belajar, ya tetap jatuh bangun juga dalam dosa segala macam. Tapi yang aku syukuri adalah teman-teman dan komunitas itu tetap nguatin gitu loh. Karena aku ngerasa kayak apakah aku masih diterima gitu loh, walaupun gue udah dapetin kasihnya, tapi kayaknya gue masih belum layak gitu. Dan aku ngerasa kayak ya Tuhan yang layakkan aku. Nah saat itu pas sudah 1 tahun selesai, akhirnya aku komit bagaimana nih aku benar-benar bisa terima Tuhan sebagai juru selamat dan harus dibaptis. Nah dalam mengikut Tuhan waktu itu, setelah pada akhirnya Bang Pen lahir baru, dibaptis, apa yang berubah dalam hidup Bang Pen? Perubahan tuh sebenarnya terjadi pas aku ikut retret itu sih. Perubahan drastis ya, karena aku pertama kali ngerasain kasihnya, aku ngerasa kayak aku tuh dibela di dunia ini karena aku yatim anak yatim dari lama, karena aku dari kecil udah yatim. Jadi dan kehidupan keluarga itu aku dulu susah banget, tapi dalam kesusahan itu aku kayak ngerasa di muka bumi ini pertama kali aku dibela oleh seorang pribadi. Namanya Tuhan Yesus. Dibelanya tuh bukan dibela kayak segala macamnya, tapi aku tahu kalau aku hidup di dunia ini bisa do something lah. Karena aku dulu kayak nggak ada harapan aja. Bener-bener kayak rantau dari Palembang, papa meninggal ke Jakarta, mengharap hidup yang lebih baik, ternyata lebih buruk. Segala macamnya, mama pun juga
meninggal dalam keadaan tidak punya uang dan harus meninggal di rumah. Jadi benar-benar sangat sulit ekonomi kami. Jadi kayak ya pas aku terima Tuhan dan saat itu aku mengharapkan mukjizat buat mama yang sakit diabetes, tapi malah mama pun puji Tuhannya dulu mau terima ya. Dulu kan kita pakai minyak urapan ya, mau diolesin bagian kaki yang udah borok itu diabetes dan masih mau dengar lagu mukjizat itu nyata disetelin gitu. Walaupun mama belum terima Tuhan, aku ngerasa kayak terima kasih Tuhan ada kesempatan aku kasih tau kasih-Mu ke mama. Nah, saat bergulir waktu, aku berdoa buat mama, taunya mama meninggal juga. Di situ memang aku hancur hati sih. Aku bertanya kayak Tuhan, kok di video-video yang aku nonton banyak orang dapat mukjizat nih. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kok mama saya yang cuma diabetes, yang kakinya borok, jempolnya udah mau putus, nggak bisa lo bikin sembuh sih, darahnya jadi normal lagi. Bertanya sama Tuhan kayak, Tuhan aku udah terima Engkau sebagai juru selamat. Mungkin motivasiku saat itu mungkin sedikit salah. Karena aku berharap kayak gue terima dia bisa sembuhin mama gue nih. Jadi kayak ada transaksional gitu loh. Padahal kan enggak saat itu. Jadi pas mama meninggal di situ memang aku menghadapi kehidupan paling terendah dalam hidup sih. Kayak udah terima Tuhan, tidak semulus itu perjalanan, mama meninggal. Udah pas berjalan gitu kayak udah hopeless bro. Kayak semuanya gue bisa lakukan di rumah gue sendirian. Kakak gue pergi pagi, pulangnya malam, kerjanya jauh. Jadi kayak I can do anything gitu loh. Mau rusak hidup gue juga bisa, nggak ada yang peduli. Mau mungkin saat itu gue mau makin narkoba atau segala macam gue juga bisa, nggak ada yang peduli. Tapi beruntungnya ketika gue udah dapat kasih itu, kayaknya ada, aku nggak tahu ya, mungkin aku ngerasain kayak Roh Kudus tuh kayak ngerem aku pribadi. Kayak ada pergaulan yang mau ngajak aku ke sana, kayaknya ini salah deh. Nah aku bersyukurnya aku terima itu dulu sebelum ini terjadi, paham nggak bro? Jadi kayak kalau mungkin aku nggak terima Roh Kudus atau Tuhan saat itu, mungkin dengan kejadian mama meninggal dan aku sangat free will banget saat itu, mungkin aku bisa rusak banget. Nah tapi puji Tuhan di situ aku di stop. Kayak ada sesosok yang ngomong kayak ini nggak bagus deh buat masa depan lo. Walaupun saat itu gue nggak tahu masa depan gue apa, kayaknya nggak oke deh. Ya udah, pas aku ngerasain kayak gitu, wow. Ya bersyukur deh Tuhan deh, maksudnya pas aku lihat teman aku yang ngajakin aku itu juga sorry to say dia rusak banget, even sampai meninggal karena obat-obatan. Di situ ada rasa syukur gitu loh, walaupun aku kasih nama temanku gitu, dan aku kayak wow Tuhan makasih ya, aku boleh diselamatkan dari posisi kayak gitu di lingkungan itu. Ya udah, sambil berjalan aku sambil bertanya-tanya masih dengan kepolosan aku kayak kok mama gue masih bisa meninggal ya, kok Tuhan gak sembuhin ya. Sambil berjalan aku paham kayak, ya nyawa orang gak ada yang tahu, ya itu memang mungkin waktunya Tuhan, tapi yang aku percaya waktuku belum selesai. Waktunya Tuhan itu belum selesai buat aku gitu loh. Jadi, what must I do for next gitu. Ya. Hidup yang tidak mudah, banyak sekali tantangan yang Bang Pen harus lewati. Bagaimana Bang Pen akhirnya hari ini melihat penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan kesetiaannya di dalam sepanjang hidup Bang Pen? Ya banyak banget ya. Kayak pertolongan Tuhan tuh mungkin banyak orang berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong kabulkan segala macam. Seperti kayak dalam tanda kutip nyuruh Tuhan gitu, Tuhan tolong sembuhin ya. Ini Tuhan nih, tolong ubahin ya, tolong ini ya. Dan mungkin itu nggak salah lah ya, aku bilangnya itu nggak salah. Mungkin memang cara berdoa, mungkin dalam keadaan sesuatu mungkin yang kita nggak bisa ngomong, mungkin harus berdoa seperti itu. Tapi sampai saat ini aku belajar bahwa Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup setiap kita yang ada di sini. Tuhan tuh benar-benar nyata dalam hidup kita semua yang ada di sini. Even aku terima Tuhan didoain dengan anak kecil, even dalam perjalananku yang dulu SMA Bronx, tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan bisa lulus baik. Semua penyertaannya nyata sih. Dan aku pun juga bukan kayak malaikat ya, maksudnya hidupnya baik, jalan mungkin ngelayang gitu, enggak. Tapi aku juga jatuh bangun dalam dosa, tapi Tuhan masih baik tegur. Tuhan kasih konsekuensi atas apa yang boleh aku lakukan dulu. Tapi konsekuensi itu Tuhan bilang kayak, aku ngerasain Tuhan tuh gak pernah ninggalin sih. Itu sih, kayak walaupun aku jauh dari Tuhan, Tuhan tuh gak jauh dari kita. Dan Roh Kudusnya tuh benar-benar bisa
bener-bener jadi kayak warning dimanapun kita berada. Itu yang aku rasain sih dalam berkehidupan saat ini, kayak mau cari, istriku selalu ngomong, kita mau cari apa lagi sih di dunia ini? Itu tuh kata-kata yang dek banget buat aku, kayak apa sih yang mau kita cari di dunia ini, Beb? Coba lo sharing apa? Apa? Uang, famous, jabatan, dikenal banyak orang, dihormati semua orang. Apakah itu yang dicari oleh orang-orang? Ya aku bilang ya beberapa orang mencari itu dan mungkin kepuasan mereka di situ. Ya udah, lu berkaca aja sama diri lu dulu. Lu pernah dapatin itu, posisi lu dulu kayak gimana? Kosong. Ya itu. Makanya isi sama Tuhan, nanti segala macamnya itu dikasih bonus-bonusnya. Entah itu ya jabatan, pekerjaan, fame atau segala macamnya, itu nanti Tuhan kasih bonusnya di situ. Paling penting itu. Jadi ya sekarang berjalannya gak mau yang neko-neko lah bro. Kayak kalau bisa tunduk-tunduk. Yang paling penting ada teman sejawat atau teman yang bisa sharing lah. Karena kadang-kadang kan kita sendiri kadang-kadang juga salah ya dalam berpikir atau segala macam. Kita butuh teman-teman yang membangun komunitas, itu penting. Aku mau encourage teman-teman yang mungkin lagi nonton ini. Kita tiap minggu ke gereja, tapi yang paling penting kita juga punya komunitas di luar gereja. Itu juga menurut aku yang banyak mengubah hidup aku pribadi. Karena aku juga tobatnya di Komsel, belajar jadi bapak dan suami juga di Komsel. Di gereja ya kita menyembah dan menerima firman Tuhan, tapi di Komsel disitulah dimana aku bisa sharing masalahku. Sahabat, apakah kamu sedang tertekan akibat beban yang menghimpit jiwamu? Atau kamu sedang gelisah dalam hatimu karena apa yang kamu doakan tidak kunjung terjawab dan bahkan hal yang kamu takutkan justru terjadi? Firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Firman Tuhan berkata, ketika jiwa kita tertekan, ketika hati kita gelisah, berharaplah bukan kepada kekuatan kita, bukan kepada uang kita, bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya sumber pengharapan, bahkan Dialah sendiri pengharapan bagi jiwa kita. Hari ini apapun permasalahanmu, saya mau ajak kita semua untuk tundukkan kepala, teduhkan hati, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau yang tahu apa yang kami rasakan. Hari ini mungkin kami tertekan dan gelisah di dalam jiwa kami. Tapi seperti apa yang firman-Mu katakan, kami mau berharap hanya kepadamu. Engkau adalah Tuhan penolong kami. Engkau sudah melepaskan kami dari kesesakan terbesar kami, yaitu dosa dan kematian, ketika Yesus Kristus berkorban memberikan nyawanya menggantikan kami. Sungguh hal itulah yang membuat kami yakin di dalam Tuhan ada harapan. Buat kami terus bergantung padamu, buat kami terus berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami percaya. Amin. Sahabat, jika hari ini kamu merasakan lelah dalam hidupmu akibat masalah yang terus menghimpit dan pergumulan semakin berat, dan kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami mau mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Sahabat, di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan ini, banyak sekali orang yang butuh untuk mendengar bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Melalui tayangan ini banyak sekali kami melihat orang yang dipulihkan di dalam pergumulan mereka, merasakan kekuatan dan penghiburan baru dari Tuhan. Jadilah bagian dari perjalanan pemulihan ini. Kalau kamu rindu untuk memberkati banyak orang dan membuat banyak orang mendengar lagi tentang kebaikan Tuhan, kamu bisa mendukung tayangan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Kami percaya kontribusimu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.